Setelah menghancurkan kerajaan, Ainz memutuskan untuk pergi ke kerajaan Dark Elf. Untuk mempelajari tentang budaya Dark Elf. Dark Elf tinggal di Great Forest of Doom di masa lalu. Namun, mereka melarikan diri karena takut dengan pohon jahat tertutup. Para Dark Elf berlindung dan menetap di daerah pegunungan yang luas antara perbatasan kerajaan Reestize dan negara Dewan Arglen. Sangat sedikit orang yang tahu tentang Dark Elf. Karena Dark Elf tidak suka bergaul dengan orang luar. Mereka bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Juga, orang-orang kerajaan dan negara Dewan Arglen tidak mengganggu mereka. Karena orang mengira daerah pegunungan ini terkutuk. Karena di masa lalu ada Raja Iblis yang tinggal di sini. Saat ini, Ainz, Aura, dan Mare sedang mengendarai Hamsuke melalui jalan hutan. Ainz bisa belajar tentang Dark Elf dari buku-buku lama kerajaan. Yang hanya berhak dibaca oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Namun, setelah menduduki Kingdom, semua properti kerajaan berada di bawah kendali Ainz. Aura, Mare, dan Ainz yang mengenakan armor Momon duduk santai di pelana yang dibuat khusus dengan si kembar di depan dan Ainz di belakang. Saat mereka melintasi hutan, mereka tampaknya tidak sedikit pun peduli dengan lingkungan mereka dan bahkan dua elf kembar itu bahkan sedikit bersemangat dan senang untuk berkuda dengan tuan tercinta mereka. Ainz, sama, apakah Anda yakin kami perlu melakukannya, pergi ke pemukiman Dark Elf dengan menunggangi Hamsuke? Aku sudah pernah ke sana sebelumnya ketika aku mengintai tempat itu jadi teleportasi di sana akan jauh lebih cepat, bukan? Aura terdengar penasaran karena dia secara alami tahu bahwa ada alasan untuk semua yang dia guru melakukannya tetapi masih ingin tercerahkan oleh kebijaksanaannya jika hanya untuk memahami niatnya sedikit lebih baik. Tidak, Aura, ingatlah kita datang ke sini sebagai utusan damai untuk menjalin hubungan antara kerajaan Sorcerer dan klan Dark Elf ini. Jika kita berteleportasi di depan pintu mereka, akan semakin sulit untuk terlihat ramah. Ainz terkekeh, sedikit di bawah helmnya saat dia berbicara. Sebenarnya, ada dua tujuan dari perjalanan ini. Salah satunya adalah seperti yang dikatakan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Dark Elf ini. Tapi yang kedua dan yang paling penting bagi Ainz. Ini adalah misi untuk mencari lebih banyak teman dan teman bermain untuk Aura dan Mare. Ainz secara alami mengerti bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk mencari kekasih atau semacamnya, tetapi faktanya tetap bahwa tidak seperti Nazarik lainnya, mereka tidak memiliki teman lain dari spesies yang sama. Nazarik hanya memiliki dua Dark Elf karena mereka adalah ras fantasi favorit buku-buku Cagama sama. Ainz tahu bahwa mereka baik-baik saja hanya dengan mereka berdua, tetapi sulit untuk berteman dengan penghuni lain ketika sebagian besar memperlakukan mereka dengan hormat karena status mereka sebagai penjaga lantai. Ketika Ainz mengetahui tentang suku Dark Elf dari buku-buku lama kerajaan dan ancaman pengguna item kelas dunia berkurang, itu adalah kesempatan sempurna untuk pergi dan berkunjung. Ngomong-ngomong, Aura, seberapa jauh lagi? Ainz menatap Aura dengan penuh arti karena pertanyaannya tidak sesederhana kelihatannya. Ini masih sekitar setengah hari perjalanan ke sarang mereka tapi... Aura melirik sekilas seolah-olah mengamati sekelilingnya meskipun mereka tidak tampak di sekitar mereka kecuali pepohonan. Tidak akan lama lagi, Ainz, sama. Balasan Aura tegas dan singkat saat dia memberikan pandangan menegaskan saat dia berbicara. Dono, apa maksudnya? Apakah akan lebih lama lagi? Apakah kita akan berada dalam bahaya Gozaru? Saat dia dengan ringan menepuk Hamsuke yang khawatir. Memang tidak lama sebelum Hamsuke tiba-tiba terhenti. Tidak ada halangan yang nyata, tapi rambutnya berdiri tegak saat dia tanpa henti melihat sekelilingnya dengan tatapan gelisah di matanya. Bahkan untuk makhluk yang pernah disebut Raja Hutan yang bijaksana, ini bukanlah situasi yang menyenangkan. Tidak 10 detik kemudian suara-suara tiba-tiba mulai bergema dari dalam pepohonan di sekitar mereka. Hentikan langkahmu, penyusup. Siapa kamu? Suara itu menggelegar dari dalam pepohonan di atas mereka karena gemanya membuat mustahil untuk mengetahui dengan pasti di mana tepatnya orang itu bersembunyi. Ainz dan si kembar tampaknya tidak sedikit pun peduli tentang hal itu meskipun mereka dengan tenang melihat ke atas pepohonan. Akhirnya, Ainz angkat bicara. Saya petualang Momon dan penegak Sorcerer King Ainz soal gaun saat ini. Saya datang ke sini dengan dua utusan terhormat ini untuk menjalin hubungan persahabatan antara jenis Anda dan kerajaan Sorcerer. Hening sejenak karena tak segera terdengar jawaban dari dalam pepohonan, hingga akhirnya terdengar jawaban menggelegar dengan nada marah. Kami tidak ada urusan dengan Anda, manusia. Kami tidak menginginkan perjanjian apapun dengan orang luar. Tinggalkan kedua anak yang jelas-jelas telah Anda curi dari tanah kami dan pergi. Mendengar ini,
Wajah Aura berubah menjadi ekspresi sangat kesal saat dia berdiri dan berteriak pada dirinya sendiri. Oi, beraninya kau berbicara dengan tidak Momon-san seperti itu. Kami bukan budak, kami adalah utusan dari Ain soal gaun, sebaiknya kau mendengarkan apa yang dia katakan atau yang lain. Jangan salahkan kami atas konsekuensinya. Sekali lagi, ada jeda sedikit setelah itu tiba-tiba sosok mulai turun dari pepohonan. Mereka tampaknya menggunakan semacam tanaman merambat sebagai tali yang mereka luncurkan ke tanah. Dalam sekejap mata, Ains dan kelompoknya dikelilingi oleh sekitar 20 sosok humanoid, yang semuanya dipersenjatai dengan tongkat, busur, atau pedang yang mereka semua tunjuk ke Ains atau Hamsuke, tapi sepertinya tidak ada yang menunjuk. Dimare atau Aura. Salah satu sosok itu mendekati mereka dan memperlihatkan wajah yang cukup tampan dengan warna kulit gelap dan mata hijau jernih. Rambutnya, tidak seperti kulitnya, berwarna putih abu jika tidak sedikit abu-abu. Fitur luar biasa lainnya adalah telinga runcingnya yang mengungkapkan bahwa dia memang peri gelap asli. Kalian berdua, klan mana yang kamu milik? Siapa namamu? Dari suaranya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah pria yang berbicara dengan mereka. Meski nada marah dalam suaranya sepertinya sudah hilang, meski alasannya belum jelas. Mungkin dia tidak mengharapkan ledakan dari aura sebelumnya, tetapi dia tampak terkejut bahwa gadis peri gelap kecil ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Namaku Aura Bellafiore, pelayan dari Ain soal gaun sama yang agung. Aura menatap kakaknya dengan penuh arti karena dia ingin dia berbicara untuk dirinya sendiri juga. Mare pada awalnya ragu-ragu, tetapi di bawah tekanan dari tatapan kakaknya akhirnya berbicara juga. Namaku. Mare Bellafiore, aku juga pelayan Ain sama. Elf gelap memandang keduanya dengan ekspresi bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dari mereka. Sebagai permulaan, sangat jarang melihat Dark Elf dari luar suku. Belum lagi nama mereka juga benar-benar asing baginya karena mereka tidak cocok dengan 17 klan Dark Elf yang membentuk suku mereka. Mungkin saja mereka telah dicuri dari suku bertahun-tahun yang lalu, tetapi nama mereka tidak akan berubah karena itu, jadi dari mana asalnya? Mereka mengatakan bahwa mereka adalah utusan untuk Ain soal gaun. Bahkan elf gelap hutan pegunungan tahu siapa itu. Meskipun mereka tidak melakukan kontak dengan manusia, mereka secara alami perlu tetap berhubungan dengan dunia jika mereka ingin mempertahankan diri sehingga mereka memiliki metode lain untuk mengumpulkan informasi. Jika anak-anak ini memang berafiliasi dengan Sorcerer King dan dia memutuskan untuk mengusir mereka, itu bisa berpotensi menimbulkan malapetaka bagi seluruh klan. Lagi pula, ini bukan kerajaan yang mereka hadapi lagi. Setelah beberapa saat berpikir peri gelap, akhirnya membuat keputusan. Petik 2. Baiklah. Kamu bisa ikut dan yang lebih tua akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Tapi manusia dan binatangnya harus tetap tinggal di sini. Dia bisa datang dan menjemputmu di tempat ini dalam 2 hari. Dark Elf itu menatap Momon sedikit saat dia berbicara. Tampaknya elf ini memiliki semacam dendam dengan manusia dan berharap mereka menjauh, semakin jauh semakin baik. Ains secara pribadi tidak peduli saat dia berbicara dengan tenang. Maafkan saya, tetapi tuan mereka telah mempercayakan kedua anak ini ke dalam perawatan saya dengan perintah tegas untuk tidak meninggalkan mereka dari pandangan saya sampai mereka berbicara dengan pemimpin suku Anda. Diam, dasar manusia sialan. Fakta bahwa aku mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup sudah menunjukkan kelonggaran yang luar biasa. Jangan menerima begitu saja, dan enyahlah sebelum aku berubah pikiran. Dark Elf itu dengan cepat menjawab dengan amarah yang membara saat dia mulai membenci Ains lebih dan lebih. Tunggu, kamu, siapa yang kamu pikir kamu berbicara dengan Momon-san seperti itu? Momon-san adalah seseorang yang secara pribadi dipercaya oleh Ains sama untuk melindungi kami. Jika kamu mengirimnya pergi, kamu juga mengirim kami pergi. Lebih baik cepat dan minta maaf. Elf gelap itu tampak seperti telah ditampar wajahnya oleh kedua anak ini. Baginya meminta maaf kepada manusia biasa mirip dengan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika keduanya memiliki pendukung yang kuat, dia tidak mungkin mengingat kata-kata mereka. Tetapi menyinggung mereka dengan menolak permintaan mereka agak terlalu berbahaya untuk kenyamanan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kamu bingung harus berkata apa, Camus. Karena itu masalahnya, mengapa tidak memberi mereka permintaan maaf dalam bentuk membuat pengecualian dan mengizinkan mereka membawa wali mereka? Suara lucu yang ceria terdengar dari puncak pohon saat dari salah satu cabang jatuh ke sosok lain.
Cara berjungkir balik menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki fisik atletis dan refleks yang luar biasa untuk ditandingi. Sebelum Ains dan yang lainnya muncul seorang gadis peri gelap kecil. Dia juga memiliki rambut putih keperakan dan bahkan pada usianya yang relatif muda sudah terlihat cukup menawan. Dia memiliki wajah yang muda tapi menawan dan ketika dia dewasa akan terlihat cantik. Berbeda dengan elf laki-laki, dia memiliki mata merah dengan warna ungu yang menatap Hamsuke dengan rasa ingin tahu. Dia mengenakan pakaian sederhana yang mengingatkan salah satu peralatan standar untuk petualang di Erantel dan hanya dipersenjatai dengan tongkat kayu kecil yang dia pegang dengan sembarangan di belakang punggungnya saat dia berjalan menuju makhluk itu. Mika, siapa yang menyuruhmu turun ke sini? Kembali berlindung sekarang. Ini bukan urusanmu. Yang kami tahu, orang-orang ini berbahaya. Menurutmu siapa yang harus meminta maaf kepada kakekmu jika kau terbunuh karena kecerobohanmu? Gadis Dark Elf itu memutar matanya pada ucapan Camus saat dia terus berjalan mendekati Hamsuke tanpa rasa takut di matanya untuk dibicarakan. Wah, binatang apa ini? Apakah itu salah satu dari mereka yang memiliki garis keturunan iblis? Aku belum pernah melihat makhluk yang begitu hebat dan kuat. Kamu bisa merasakan aura menakutkannya keluar dari matanya. Pujian liar tidak luput dari perhatian Hamsuke saat dia menutup matanya dan dengan gagah mengangkat kepalanya, terlihat cukup bangga bahwa masih ada orang yang mengenali kekuatannya bahkan jika itu memudar dibandingkan dengan tuannya. Akhirnya, matanya tertuju pada dua elf gelap yang masih duduk di pelana binatang buas yang menakutkan ini. Setelah melihat aura dan Mare, matanya melebar saat dia menatap keduanya dengan ekspresi menarik di wajahnya. Seringai lebar muncul saat kegembiraan dan kegembiraan murni berkilauan di matanya saat dia mendekati keduanya. Tatapannya secara khusus terfokus pada Mare saat dia beringsut semakin dekat dengannya. Mare sendiri menjadi sedikit tidak nyaman saat dia bersandar sedikit, tetapi itu tidak masalah karena gadis itu terus-menerus mendekat sampai dia hanya beberapa inci dari wajahnya. Matanya berkilauan karena dia tidak berhenti menatap matanya sendiri. Sampai akhirnya dia menarik diri dan mengambil sedikit jarak. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan mengangguk sambil berkata, "Baiklah, aku sudah memutuskan, aku akan menjadikanmu milikku." Pada saat itu, semuanya menjadi sunyi karena baik Ains maupun Mare dan bahkan para Dark Elf yang mengelilingi Ains dan kelompoknya tidak tahu apa yang harus mereka katakan saat mereka menatap gadis elf kecil yang baru saja mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Aura bertanya dengan terkesima karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari apa yang baru saja dikatakan gadis peri kecil ini. Camus, sementara itu, memiliki ekspresi yang sangat kesal di wajahnya saat dia memberikan perasaan bahwa dia tidak sepenuhnya asing dengan situasi seperti ini ketika menyangkut gadis ini. Sebaliknya, dia hanya tampak seperti dia bisa meletakkan telapak tangannya di wajahnya dan kemudian menamparkan gadis itu tetapi dia harus menahan diri dan bertahan. Latar belakang gadis ini mungkin tidak lemah jika dia bisa mengatakan hal-hal seperti ini tanpa reaksi. "Ngomong-ngomong, ayo bawa mereka bersama kita, Camus. Aku akan menjamin mereka. Setidaknya mereka bisa memberitahu yang lebih tua apa yang harus mereka katakan. Mengingat bagaimana mereka menuju langsung ke rumah kita, mereka mungkin sudah tahu lokasi kita." Petik 2. Ains hanya bisa menggumamkan sedikit suara, ketika dia mendengar analisis rasional gadis itu. Terlepas dari hal yang sangat aneh yang dia katakan beberapa menit yang lalu, dia menunjukkan kebijaksanaan seperti yang diharapkan dari para elf yang selalu jauh lebih tua dari yang terlihat. "Oi, bocah, jangan abaikan aku, dengar. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu, bocah sialan? Oh Onesan, kamu tidak sopan. Aku. Bagaimana dengan anak ini yang mengaku akan menjadikanmu miliknya? Omong kosong macam apa itu?" Sementara Mare berusaha menahan amarah kakaknya, Mika hanya pura-pura tidak mendengar ketika dia menatap Camus, menunggu tanggapannya. Mendengar kata-kata Mika, Camus mengundurkan diri dengan sedikit desahan dan diam-diam memberi isyarat kepada Ains dan yang lainnya untuk mengikuti mereka saat dia sendiri pergi ke depan, diikuti oleh Mika yang memiliki senyum terpampang di wajahnya. Ains menyenggol Hamsuke sedikit dan mereka berangkat menuju markas Dark Elf. Di depan Hamsuke dan Dark Elf yang mengelilinginya, Camus dan Mika melompat dari batang pohon ke batang pohon sampai mereka menciptakan jarak yang cukup sehingga tidak ada yang bisa mendengar mereka bahkan jika mereka memiliki telinga elf. "Jadi, kamu akan memberitahuku tentang apa itu semua?" Camus menatap Mika dengan ekspresi masih sangat kesal karena dia mengharapkan penjelasan yang sangat bagus untuk semua yang baru saja dia katakan. "Apa?
Apakah kamu tidak melihat betapa cantiknya anak itu? Aku belum pernah melihat peri gelap yang begitu cantik dalam hidupku dan matanya benar-benar tergila-gila. Jadi seperti yang aku katakan, aku akan menjadikan anak itu milikku, tapi tentu saja aku tidak akan melakukan hal buruk sampai kita berdua benar-benar dewasa. Bukan itu. Saya tahu fetis Anda lebih baik daripada kebanyakan, jadi tentu saja saya tidak akan terkejut ketika Anda melakukan hal-hal seperti ini. Ini tentang membiarkan mereka berbicara dengan yang lebih tua. Waktu untuk kita. Kita memiliki segala macam masalah yang harus dihadapi saat ini dan tidak bisa juga terlibat dengan sosok Ain soal gaun ini. Camus tampak tegas tetapi tahu bahwa sudah terlambat untuk mengubah pikiran Mika, tetapi masih menuntut untuk mengetahui alur penalarannya sebelum mereka melanjutkan lelucon ini. Apa? Itulah yang membuat kalian semua khawatir. Jangan khawatir. Karena pihak lain bahkan mengirim utusan elf, mereka setidaknya masuk akal untuk menjalin kontak. Jika semuanya berjalan baik, mereka bahkan bisa membantu kita. Aku jangan berpikir bahwa Anda dari semua orang tidak tahu betapa buruknya situasi kita dalam beberapa aspek. Tetapi tetap saja. Camus tampak ingin membantah dengan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Ngomong-ngomong, tetua telah meramalkan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi dalam waktu dekat yang akan mengubah nasib seluruh klan kita, kan? Bagaimana jika sesuatu itu terkait dengan utusan ini? Kita perlu memastikan sebelum kita mengirim mereka pergi, Don, bukan kita. Mika menatap nakal pada Camus yang memalingkan wajahnya karena malu karena dia telah dipukuli oleh gadis kecil ini lagi. Dia harus mengakui bahwa dia lebih pintar darinya, tetapi tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Setidaknya tidak sampai dia lebih tua. Ada rahasia suram yang tersembunyi di hutan gelap LOTR tempat para elf tinggal. Lebih dari 200 tahun yang lalu sekarang, pertempuran ganas telah terjadi di tanah ini antara para pahlawan dan dewa iblis. Apa yang kebanyakan orang yang menceritakan kisah ini tidak tahu adalah bahwa pertempuran seperti itu dapat menyebabkan bumi bergolak dan langit terbelah. Siapa yang waras akan berpikir bahwa bentrokan kuat seperti itu tidak akan berpengaruh pada ekosistem. Di hutan hitam LOTRS di kaki gunungnya, bahkan sekarang bisa dilihat sebidang tanah bekas luka di mana kehidupan tampaknya berakhir ketika pohon-pohon mati berdiri di atas tanah yang busuk. Di tempat ini, ada keyakinan kuat bahwa dewa iblis telah disegel. Meskipun sepetak tanah yang menjadi tidak ramah bagi makhluk hidup kecil, efeknya pada skala yang lebih besar tidak. Aura ganas yang merembes dari tanah ini memiliki efek mendalam pada binatang buas yang hidup di daerah ini. Kebanyakan makhluk akan merasakan energi mematikan dan melarikan diri, tetapi beberapa hanya tidak punya tempat untuk lari dan tinggal dan menerima kematian. Entah itu keberuntungan atau nasib tidak diketahui, tetapi makhluk yang tinggal di bagian hutan yang telah membusuk mengalami perubahan yang mencengangkan. Bertahun-tahun kemudian, 5 binatang muncul dari bagian hutan yang membusuk. Ketika mereka tinggal di belakang mereka sakit-sakitan dan lemah, tetapi sekarang seekor serigala, macan kumbang, beruang, ular sanca, dan bahkan setengah naga muncul dan mengamuk di seluruh hutan dan pegunungan. Penampilan mereka telah berubah secara drastis, seperti juga kekuatan mereka yang mereka gunakan untuk dengan cepat menghancurkan setiap dan semua oposisi. Masing-masing mengklaim bagian dari wilayah itu untuk diri mereka sendiri dan memerintahnya sebagai penguasa barunya. Sejak saat itu, mereka telah menjadi kutukan semua makhluk yang ingin melintasi bagian ini dan bahkan menjadi bapak keturunan iblis yang juga membawa jejak darah mereka yang memisahkan mereka dari jenis mereka. Dark Elf telah berhasil bertahan hanya karena kekuatan misterius yang dimiliki oleh tetua mereka, tetapi sulit untuk menghitung jumlah panggilan dekat yang dimiliki suku mereka dan berapa banyak anggota mereka yang telah kalah dari binatang iblis dan kerabat mereka. Dan sekarang keadaan menjadi lebih buruk karena berbagai alasan. Hampir dapat dipastikan bahwa jika situasi saat ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan menimbulkan malapetaka bagi seluruh suku. Camus tahu ini dan sebagai pemimpin rombongan pemburu iblis, dia lebih terbebani daripada kebanyakan elf lain dengan menemukan beberapa solusi. Tetapi satu hal yang dia akan lebih cepat mati daripada meminta bantuan manusia atau melarikan diri ke kerajaan manusia di selatan. Dia melihat kembali ke kelompok yang mendekat di belakangnya dengan alis berkerut. Bahkan jika kedua utusan itu adalah elf seperti dia akan tetap waspada. Bahkan jika itu berarti menyinggung tuan mereka. Dia tidak akan membiarkan petualang manusia itu meninggalkan suku mereka hidup-hidup. Meskipun para Dark Elf menyebut hutan hitam sebagai rumah mereka, pada kenyataannya markas mereka tidak berada di pepohonan atau di tanah.
Karena 5 binatang iblis yang mengamuk di hutan dengan masing-masing mengklaim sebagian besar sebagai wilayah mereka sendiri, tidak ada cara bagi elf gelap untuk bertahan hidup jika mereka tinggal dan tidur di hutan. Rumah sejati para Dark Elf adalah pegunungan. Di kaki gunung ada air terjun kecil yang terbentuk dari air yang mengalir dari gunung. Binatang buas jarang datang ke tempat ini karena berada tepat di perbatasan wilayah setengah naga iblis. Dari semua binatang buas yang dirusak oleh energi iblis, setengah naga adalah yang paling teritorial dan akan membunuh siapa saja yang mencoba menginjakkan kaki atau mendekati gunung. Tapi justru karena inilah tempat ini menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi para elf. Di belakang air terjun ada lubang yang cukup besar yang tidak akan terdeteksi orang kecuali jika dicari. Hanya dengan berjalan di jalan curam yang cukup lebar untuk satu orang saja lubang ini bisa dicapai. Melalui lubang inilah seseorang memasuki rumah pegunungan Dark Elf Tribe. Gua tempat para elf tinggal tidak bisa disebut gua lagi, itu adalah gua. Ukuran gua itu jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan dengan langit-langit yang membentang lebih dari puluhan meter. Stalagmit dan stalaktit raksasa dapat dilihat di mana-mana, mengilhami keajaiban berapa ratus tahun tempat ini telah ada. Ukuran keseluruhan gua itu seperti kota bawah tanah rahasia. Tidak diperlukan obor untuk menjelajahi tempat ini. Luar biasa, gua itu secara permanen diterangi oleh kristal merah dan ungu misterius yang bersinar dengan cahaya neon siang dan malam dan memberikan perasaan mistis ke gua secara keseluruhan. Tidak sulit untuk menemukan rumah para Dark Elf karena mereka benar-benar ada di mana-mana. Beberapa memilih untuk membangun rumah mereka di tanah sementara yang lain telah mengukir rumah mereka ke dinding atau bahkan ke salah satu stalagmit dan stalaktit raksasa. Ada begitu banyak rumah sehingga mudah untuk kehilangan hitungan, tapi anehnya beberapa tampak ditinggalkan dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Mengabaikan ini, itu masih pemandangan yang menakjubkan untuk sedikitnya. Bahkan Ains tidak bisa tidak mengagumi keindahan fenomena alam ini saat mereka memasuki tempat ini. Penampilan gua ini akan membuat para ahli geologi kembali menangis di dunianya. Pencahayaan warna-warni dari kristal yang dikombinasikan dengan formasi batuan yang menakjubkan membuat pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Meskipun itu masih pucat dibandingkan dengan danau bawah tanah di lantai 4 Nazarik, seseorang hampir tidak dapat membandingkan sesuatu yang dibuat secara artifisial dengan sesuatu yang telah diciptakan oleh ibu alam sendiri selama ratusan, mungkin ribuan, tahun. Saat kelompok itu berjalan semakin dalam ke dalam gua, Ains dan si kembar mulai melihat wajah ketakutan dari penghuni lain tempat ini. Dari berbagai rumah di dalam gua, wajah-wajah mulai mengintip melalui celah-celah kecil di pintu kayu mereka atau dari balik jendela. Tidak sulit untuk memahami mengapa sebagian besar begitu ketakutan. Mungkin sudah lama sejak mereka melihat orang luar. Akhirnya, kelompok itu berhenti di depan sebuah danau bawah tanah yang ada di bagian terdalam gua ini. Itu seukuran lapangan sepak bola dan memiliki permukaan jernih yang tenang dengan air yang tidak tercemar yang membuat dasar danau terlihat. Di tengah danau ada satu batu yang menonjol dengan bangga, di atasnya ada satu rumah besar yang bersinar dengan aura mistik dan membuatnya semakin misterius. Camus menunjuk ke arah beberapa perahu dayung yang ditambatkan di pantai berbatu di danau bawah tanah. Karena Hamsuke terlalu besar untuk diseberangi dengan perahu dayung, dia ditinggalkan di pantai dijaga oleh beberapa Dark Elf yang telah menyergap kelompok Ains di hutan. Ains ditempatkan di perahu dayung bersama dengan Camus dan Dark Elf lainnya untuk memastikan dia tidak mencoba menarik sesuatu yang lucu, sementara Aura dan Mare naik perahu dayung bersama Mika. Gadis itu tampaknya sama sekali tidak kesulitan mendayung mereka bertiga menyeberangi pantai sendirian. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa para Dark Elf lainnya benar-benar baik-baik saja dengan membiarkan Mika mendayung perahu tanpa ada orang yang bertindak sebagai pengawalnya. Yang paling gelisah tentang pengaturan ini tampaknya adalah Mare, yang bersembunyi di ujung perahu dayung di belakang saudara perempuannya yang terus menatap Mika dengan kesal. Sebanyak 3 perahu baris mengayuh menyeberangi danau dan akhirnya mencapai batu di tengahnya tempat rumah besar itu dibangun. Saat mereka mendekatinya, sebuah tangga tali dilemparkan ke bawah ke penumpang yang mendekat karena jelas bahwa mereka diharapkan untuk memanjatnya untuk mencapai puncak batu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat satu persatu penumpang dari setiap perahu mulai mendaki dan mencapai puncak batu karang. Setelah menunggu sebentar, ketiganya diizinkan untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan yang lebih tua, tetapi tidak sebelum digeledah untuk mencari senjata atau racun yang disembunyikan seperti kebiasaan ketika bertemu dengan pemimpin suku atau bangsa. Pedang Ains, tongkat Mare, dan cambuk Aura harus disita dan disimpan di gudang sebelum diizinkan masuk ke dalam rumah.
Setelah anggukan cepat persetujuan dari Ainz, ketiganya menyerahkan senjata mereka dan masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumah sama sekali tidak seperti yang diharapkan jika dilihat dari luar. Di tengah rumah dari sudut pandang burung, sebuah halaman besar menjadi terlihat di mana sesuatu yang menyerupai konstruksi melingkar dibangun. Dan di halaman ini berdiri satu pohon yang memancarkan cahaya ungu samar seperti kristal di dalam gua. Pohon itu tingginya hampir 2 meter tetapi entah kenapa tampak megah seolah-olah telah berdiri di tempat ini selama bertahun-tahun dan mendapat rasa hormat dari semua orang yang berjalan di bawahnya. Di bawah pohon ini duduk sesosok tubuh berjubah dengan sebagian besar wajahnya tertutup, tapi kerutannya juga terlihat jelas. Dari tudung jubah, janggut perak panjang terbentang sampai ke tanah. Sosok ini memancarkan aura kuno dan aura sihir yang mendalam karena semua yang melihatnya akan menundukkan kepala mereka untuk menghormati Grand Elder sihir ini. Ini tidak diragukan lagi adalah pemimpin dan tetua suku yang dibicarakan oleh para Dark Elf lainnya. Penatua muncul dalam meditasi mendalam dan kemungkinan besar bahkan tidak menyadari kelompok elf mendekat dengan Ainz dan dua anak elf di belakang mereka. Dari balik helmnya, Ainz menatap sesepuh dengan pandangan memeriksa saat dia mencoba untuk menyelidiki seberapa kuat tetua ini sebenarnya. Tapi selama dia dalam bentuk prajurit ini dia hanya bisa menebak karena dia tidak memiliki akses ke sebagian besar sihirnya. Terlepas dari semua ini, sepertinya elf ini tidak layak untuk diperhatikan dibandingkan dengan Mare dalam hal sihir. Dan bahkan jika dia memiliki beberapa tingkat kekuatan, tampaknya dia tidak cukup kuat untuk menggunakannya. Saat dia memikirkan ini, Ainz melirik ke kejauhan dari pohon di mana seorang wanita elf dewasa duduk di meja kayu saat dia sedang membaca buku. Di atas meja itu sendiri diletakkan berbagai benda logam dan kayu yang mengingatkan pada salah satu peralatan dokter dan alat bedah. Kemungkinan besar ini adalah pengasuh pribadi si Penatua. Penatua yang terhormat. Maafkan kelancangan pemuda bodoh ini karena mengganggu meditasi Anda, tetapi makhluk ini mengaku sebagai utusan dari Ainz soal gaun yang terkenal jahat dari alam manusia. Mereka ingin bertukar kata dengan tetua yang dihormati. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menemukan dalam hati Anda untuk berbicara dengan mereka. Camus dengan hormat berbicara kepada yang lebih tua saat dia membungkuk dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang tulus dan tegas. Sebagai tanggapan, dia hanya menerima sedikit gerutuan dari sesepuh yang baru saja membuka mata tuanya saat dia melihat Camus dan yang lainnya hampir seolah-olah masih kesurupan. Kau membawa mereka ke sini. Suara serak namun juga kuat bergema saat tetua berbicara. Bahkan jika hidupnya benar-benar akan segera berakhir, tampaknya otoritasnya masih dipertanyakan saat para elf gemetar ketakutan hanya dengan beberapa kata ini. Ya, kakek. Aku bersumpah demi mereka karena mereka mewakili Ainz soal gaun itu. Bantu aku dan dengarkan mereka, oke. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi Ainz. Bagaimana lagi seorang gadis seperti Mika bisa menunjukkan rasa hormat seperti itu dan menunjukkan kesombongan seperti itu dengan kata-katanya tanpa dukungan seperti seorang penatua. Meskipun, itu mengejutkan bahwa bahkan pelindungnya dia masih berbicara dengan informal seperti itu. Dia pasti sangat dimanjakan jika dia masih bertingkah seperti ini. Penatua itu sepertinya mengabaikan Mika saat tatapannya beralih ke dua anak elf dan prajurit lapis baja yang berdiri seperti penjaga di sebelah mereka. Kalau begitu, majulah utusan yang terhormat. Mari kita lihat apa yang dikatakan tuanmu yang terhormat. Senyum yang hampir tidak bisa dibedakan muncul saat dia memberi isyarat kepada ketiganya untuk mendekat. Setelah sedikit dorongan dari Ainz, ketiganya bergerak maju. Inilah yang Ainz tunggu-tunggu. Apakah rencananya akan berhasil atau gagal akan tergantung pada percakapan berikutnya. Dengan tenang, dia juga melangkah maju sebelum teriakan memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Berhenti. Lepas helmmu segera. Lepaskan helmmu sekarang juga. Tidak ada yang diizinkan menyembunyikan wajah mereka di depan tetua agung. Ainz bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Hanya pemimpin Dark Elf yang menyergapnya yang tiba-tiba berbicara dengan nada menuntut padanya. Ainz dengan tenang menatap sesepuh yang dirinya sendiri tidak mengatakan apapun untuk memerintah bawahannya dan memutuskan bahwa tidak ada jalan lain. Dengan hati-hati, dia melepas helmnya dan membiarkan para elf melihat wajah manusia ilusinya. Overload Volume 15 Perjalanan di Hutan LOTR, Suku Dark Elf Bagian 3. Saya tidak tahu gambar ini. Wajah yang dia rancang tidak terlalu tampan dan malah biasa-biasa saja dan tidak menginspirasi, tetapi jika dibandingkan dengan wajah manusia yang hidup di kerajaan itu menjadi jelas bahwa dia adalah orang asing di negeri ini.
Semua elf sekilas melirik wajah Ainz sebelum dengan malas mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke arah yang lebih tua. Bahkan wanita elf yang telah membaca buku sampai sekarang sebentar melihat ke atas dan mempelajari Ainz sebelum segera kembali membaca. Jelas, dia tidak tampak sedikit pun terkesan dengan apa yang dia lihat dan malah memilih untuk fokus membaca bukunya. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan apapun. Ainz menghela nafas ke dalam karena sihir ilusinya belum terlihat melalui, jika tidak, wajah kerangkanya pasti akan menyebabkan keributan di antara para elf. Bahkan jika mereka adalah aktor hebat, mereka tidak akan bisa menyembunyikan keterkejutan sesaat melihat undead tepat di depan mereka. Dengan menyingkirnya masalah ini, pekerjaan yang sebenarnya bisa dimulai. Dengan keributan yang mereda, Camus masih memelototi Ainz tetapi memberi isyarat bahwa dia dan kedua elf itu harus mendekati yang lebih tua dan menyatakan kasus mereka. Bahkan kerjasama Ainz rupanya tidak cukup untuk memadamkan kebencian yang dia rasakan terhadap manusia. Setelah memenuhi permintaan tuan rumah mereka, ketiganya berjalan menuju yang lebih tua berdampingan sebelum berhenti sekitar 3 langkah darinya. Ainz sudah berdiskusi sebelumnya dengan Aura dan Mare tentang bagaimana harus bersikap di depan pemimpin suku. Begitu mereka cukup dekat, ketiganya dengan hormat membungkuk kepada yang lebih tua. Meskipun Mare dan Aura secara alami memiliki beberapa keluhan tentang tuan mereka yang membungkuk kepada seseorang, mereka diperintahkan untuk membungkam keluhan apapun dan hanya bertindak seperti yang dikatakan tuan mereka kepada mereka. Akhirnya, Ainz adalah orang yang berbicara lebih dulu kepada yang lebih tua. Salam, tetua terhormat dari suku Dark Elf yang hebat ini. Saya adalah petualang Momon, penegak Erantel saat ini dan pelayan sementara Ainz Oal Gaun. Saya datang ke sini hari ini untuk mengawal 2 utusan terhormat ini yang ingin mendiskusikan hal-hal yang sangat penting. Dengan Anda. Maukah Anda memberi kami kehormatan untuk mendengarkan mereka? Penatua, dalam menanggapi kata-kata Ainz, hanya memberikan anggukan yang hampir tidak dapat diabaikan padanya saat dia memberi isyarat agar kedua elf itu berbicara. Ainz melihat ke arah Aura dan Mare seolah memberitahu mereka untuk mengambil alih. Aura memahami niat tuannya dan membuat 1 langkah maju sebelum dia juga berbicara. Saya Aura Bellafiore, penjaga lantai-lantai 6 makam besar Nazarik. Aura melihat ke belakang dengan tatapan marah pada Mare yang mendorongnya untuk melangkah maju juga dan juga memperkenalkan dirinya. Nama saya Mare Bellafiore dan saya juga penjaga lantai dari lantai 6 makam besar Nazarik, mohon untuk berkenalan. Hampir memutar matanya ke arah kakaknya yang terlalu penurut dan pemalu, Aura kemudian melanjutkan berbicara karena kakaknya tidak berguna dalam hal semacam ini. Kami datang ke sini sebagai wakil tuan kami Ainz Sama yang ingin menjalin hubungan baik dengan suku ini. Ainz Sama adalah pemimpin yang baik dan murah hati yang peduli dan mencintai bawahannya seolah-olah mereka adalah ciptaannya sendiri dan berusaha untuk menciptakan dunia yang damai bagi semua makhluk untuk hidup bersama. Dia telah melihat ejekan dan penghinaan yang dihadapi demi human di dunia ini dan bertujuan untuk mengubahnya. Pada saat ini, suara Aura menjadi lebih keras saat dia dengan gembira menyatakan ambisi sejati tuannya kepada sesepuh. Dengan kata lain, tuanku Ainz Sama telah menyatakan bahwa dia akan membantu suku Dark Elf Anda dengan apapun yang dia bisa sebagai imbalan atas penyerahan Anda dan berbagi informasi berharga. Terima proposal Ainz Sama dan apapun yang Anda inginkan akan diberikan kepada Anda. Suku. Perlindungan, makanan, kebijaksanaan. Semua ini dan lebih banyak lagi, tuan kami yang penuh kasih dan bijaksana bersedia memberikan sebagai imbalan atas kerja sama Anda. Sekarang bagaimana menurut Anda? Para elf gelap lainnya semua tampak tercengang atas lamaran bocah elf itu. Saat ini suku mereka sedang menghadapi banyak masalah yang membutuhkan perhatian dan dana segera untuk diselesaikan. Tidak ada yang melimpah karena semua anggota suku sudah dibebani dengan tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memenuhi dan dana tergantung pada apa yang disediakan hutan yang terus berkurang akhir-akhir ini. Di sisi lain, jika mereka menolak itu akan menimbulkan kemarahan tuan mereka. Metode para elf dalam mengumpulkan berita dari dunia luar tampaknya tidak terbatas karena semua tampak lebih dari menyadari betapa menakutkannya nama Ainz Oal Gaun. Tapi meski begitu, apa yang kamu katakan mungkin terdengar menarik, tapi tentu saja utusan yang terhormat dapat memahami posisi kami. Kami Dark Elf adalah ras yang tertutup dan tidak peduli yang lebih menyukai kedamaian dan ketenangan di atas segalanya. Ketika Republik Dewan Agung datang dan menawari kami untuk bergabung mereka, kami menolak waktu itu untuk alasan yang sama. Suara sesepuh itu tidak jahat atau mengejek, tetapi juga sedikit mengandung ketulusan.
Jelas, dia mengalami kesulitan memberikan wajah sebanyak ini hanya kepada dua anak elf, tidak peduli siapa yang mereka dukung. Kemudian, suara dingin tiba-tiba bergema. Kamu akan menolak Ainz sama. Mustahil untuk mengetahui elf yang berdiri di belakang si kembar, tetapi penatua dan pengasuhnya dapat melihatnya dengan jelas. Ada ekspresi sedingin es terpampang di wajah Aura. Jika tatapan bisa membunuh, yang lebih tua mungkin sudah mati. Bukan itu yang saya katakan, utusan yang terhormat. Faktanya adalah bahwa saat ini situasi kami tidak sama seperti ketika Dewan Agung mengundang kami. Anda lihat, di hutan yang kami gunakan untuk mencari makan dan berburu ada setan binatang iblis yang telah menjadi kutukan bagi keberadaan kita selama berabad-abad. Sampai saat ini kita dapat hidup berdampingan, tetapi sekarang untuk beberapa alasan mereka menjadi jauh lebih tidak terduga dan lebih teritorial serta lebih berbahaya. Tidak terpengaruh oleh nada dan ekspresi dingin Aura, sesepuh itu terus berbicara tanpa ada perubahan pada ekspresi wajahnya atau kemantapan suaranya. Bahkan jika kami meminta bantuan Dewan, mereka tidak akan menerimanya, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu menghadapi kekuatan makhluk iblis ini. Suku kami memiliki sejarah panjang dan mendalam dengan hutan ini dan tidak akan pergi. Kecuali pemusnahan adalah satu-satunya alternatif. Jadi, permintaan saya adalah sebagai berikut. Jika tuanmu dapat membantu kami membersihkan hutan dari makhluk-makhluk iblis ini maka kami akan dengan senang hati membalas budi. Mendengar ini, ekspresi gelap di wajah Aura menjadi lebih cerah saat dia bahkan tersenyum pada lelaki tua itu dengan tatapan menggemaskan di matanya. Itu saja. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali bagi tuan kita. Kalau begitu aku dan Mare akan keluar sekarang dan membunuh binatang buas itu sehingga kamu bisa menerima persyaratan Ainz sama. Saat Aura mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua Dark Elf yang hadir berubah menjadi ekspresi kaget dan bingung. Bocah peri gelap ini benar-benar mengatakan bahwa dia dan adik perempuannya akan merawat binatang iblis yang bahkan seluruh suku mereka harus hidup dalam ketakutan. Bahkan sesepuh mereka yang agung, yang ahli dalam menggunakan sihir asli atau sihir sejati dan dikatakan telah menembus ranah sihir tingkat dewa, hanya bisa membuat mantra untuk menyembunyikan suku dari deteksi binatang buas. Tunggu sebentar, utusan yang terhormat. Tidak perlu terburu-buru. Penatua itu mengangkat tangannya yang keriput saat dia menghentikan Aura untuk berbalik dan pergi bersama Ainz dan Mare. Kami belum membuat kontrak formal atau membahas rincian fakta ini. Bagaimana kami bisa meminta Anda untuk memenuhi janji Anda ketika kami bahkan belum menandatangani janji tertulis? Sebaliknya, mengapa Anda utusan yang terhormat tetap tinggal? Dan menikmati keramah tamahan kita selama sehari sementara aku dan orang bijak suku lainnya membuat kontrak. Aura melihat ke arah Mare dan Momon saat dia mencari persetujuan. Tak satu pun dari mereka tampak menolak gagasan itu dan dia mengangguk dengan sopan. Tentu, kita bisa tinggal selama sehari. Bagus, maka saya akan dengan senang hati mengakomodasi Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Penatua itu hampir tampak menyeringai ketika dia mengucapkan kata-kata yang membuat sebagian besar Dark Elf semakin terkejut. Seluruh percakapan ini membuat mereka benar-benar bingung. Mengapa si penatua menganggap serius anak elf ini ketika dia mengatakan dia akan membunuh binatang iblis? Mengapa si penatua tiba-tiba menyetujui permintaan Ainz soal gaun? Bahkan jika situasi mereka tidak optimal, mereka tidak begitu putus asa sehingga mereka harus mulai mengandalkan kekuatan luar, bukan? Atau mungkinkah si tetua hanya menguji Ainz soal gaun untuk melihat kemampuannya? Tak satu pun dari mereka bisa memahami logika sesepuh dan tak satu pun dari mereka mencoba karena perbedaan usia di antara mereka terlalu besar untuk itu. Pikiran sesepuh itu lebih dalam daripada yang bisa mereka mulai pahami dan mencoba memahaminya hanya akan membuat mereka sakit kepala. Kalau begitu aku ingin pergi berburu binatang. Hutan ini sepertinya bisa memiliki banyak hewan peliharaan lucu atau mantel bulu yang bagus untuk kukoleksi. Saat Aura mengatakan ini, bahkan yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit. Untuk anak laki-laki seperti dia pergi berburu adalah hal yang sangat aneh dan berbahaya bahkan di hutan biasa. Di Blackwoods di mana Anda bisa menemukan binatang dengan garis keturunan setan dan bahkan binatang setan, itu beberapa kali lipat lebih berbahaya. Begitu. Daripada yang bisa saya asumsikan bahwa Fiore sama adalah seorang ranger, kan? Seperti keberuntungan, kami memiliki pesta berburu yang direncanakan untuk besok dipimpin oleh rombongan berburu kami sendiri. Besok, Anda dipersilakan untuk menemani mereka. Jika ada binatang buas yang menarik minat Anda dipersilakan untuk mengambil bulunya sebagai piala jika bisa dibunuh. Mendengar ini,
Aura membuat seringai yang lebih besar saat dia dengan senang hati tenang. Baginya, menangkap hewan liar khusus adalah hasrat terbesarnya setelah melayani tuannya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak hewan peliharaan seperti laba-laba yang dibawa Mare untuknya, maka dia akan sangat gembira. Adapun kamu, utusan kedua yang terhormat. Sesuatu memberitahuku bahwa kamu adalah seorang penyihir atau mungkin seorang druid. Telinga Mare berkedut ringan saat tetua berbicara kepadanya karena semua yang bisa dia tekankan hanyalah beberapa kata. Ah ya, maksudku. Aku memang seorang druid. Penatua itu tersenyum ketika dia melihat Mare dengan ekspresi yang baik dan lebih lembut dari sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan mengunjungi tempat suci tempat para druid suku kita berkumpul? Aku yakin kamu akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan mereka. Mika akan memandumu ke sana. Dengan senang hati. Di luar ketakutan Mare, sebuah suara yang menyenangkan bergema di belakangnya saat Mika dengan sangat gembira bernyanyi untuk menyetujui ide sang tetua. Adapun petualang manusia. Aku khawatir kamu harus mengerti bahwa kami tidak dapat memperlakukan kamu sama seperti utusan, jadi aku akan menugaskan Camus untuk mengawasimu sepanjang hari. Kamu dapat pergi hampir kemana saja di dunia ini. Suku selama Anda tidak mengganggu orang-orang, tetapi tidak bijaksana untuk berkeliaran terlalu banyak karena tidak semua orang saya ramah dengan manusia. Penatua mengelus janggutnya karena dia sepertinya sudah berpikir keras tentang acara besok. Kalau begitu, anak buahku akan mengantarmu ke kamarmu. Kamu boleh tinggal di rumah ini, tapi kamu dilarang meninggalkan kamarmu sampai besok pagi ketika seseorang akan datang dan menjemputmu. Dengan kata-kata terakhir itu, ketiganya membungkuk sekali lagi dan pergi dengan elf lain di belakang mereka, hanya menyisakan yang lebih tua, Camus, dan pengasuhnya di halaman. Camus menyaksikan kedua si kembar dan Ains berjalan pergi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Elder. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tangan sesepuh yang terangkat untuk menunjukkan bahwa dia harus tetap diam. Tangan sesepuh yang lain mengacak-acak di dalam jubahnya sebelum mengeluarkan apa yang tampak seperti batu hitam yang memancarkan cahaya ungu samar. Penatua itu mencengkeram batu itu dengan erat sebelum aura sihir menyebar darinya dan menutupi seluruh halaman dengan selubung seperti selaput. Sekarang kita bisa berbicara dengan bebas. Penatua pasti waspada terhadap bocah peri penjaga yang secara alami memiliki pendengaran yang baik dan jelas tidak dapat diizinkan untuk mendengar apa yang akan dikatakan. Elder, kenapa kamu setuju dengan permintaan terang-terangan seperti itu untuk penyerahan total? Anak-anak itu mungkin menjanjikan kita surga, tetapi pada akhirnya tuan mereka yang harus melepaskannya. Mengingat dia adalah undead seperti yang pendeta katakan, bukankah begitu? Bukankah terlalu berbahaya untuk menghubungkan diri kita dengan sosok seperti itu? Camus telah cemas sejak dia mendengar kata-kata tetua. Saat ini, dia tidak bisa diganggu dengan manusia bernama Momon karena masalah ini menyangkut kesejahteraan seluruh suku. Huhu. Camus, kamu baru berusia 220 tahun. Kamu belum cukup melihat dunia untuk memahami betapa luas dan dalamnya dunia luar. Dan juga, kamu tidak melihat mata bocah peri itu ketika dia mengira aku akan menolak lamaran tuannya. Bahkan Camus dapat melihat bahwa sesepuh itu sedikit bergidik ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir itu. Penatua adalah druid pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia manusia dan bahkan dia takut untuk beberapa alasan. Dengarkan baik-baik, Camus, dan ingat kata-kata ini. Besok kamu harus memberitahu anak buahmu dan terutama wakilmu itu untuk memperlakukan anak peri itu dengan penuh hormat dan perhatian. Anak itu mungkin terlihat seperti anak domba kecil yang baru belajar berjalan. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa dia lebih menakutkan daripada yang bisa kau bayangkan dan aku sangat yakin dia memiliki kekuatan pribadi untuk mendukungnya. Adapun gadis elf itu, sesuatu memberitahuku bahwa kekuatan sihirnya bahkan mungkin tidak kalah dengan kekuatanku sendiri. Meskipun aku tidak dapat merasakan sedikit pun sihir duniawi darinya, justru karena aku tidak bisa, aku berpikir bahwa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Camus telah mendengarkan dengan tidak percaya kata-kata tetua tetapi pada akhirnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pelayan seorang master yang bisa membantai seluruh pasukan dengan satu mantra secara alami juga tidak biasa. Terutama karena mereka berdua tampaknya memiliki beberapa tingkat status dengan gelar penjaga lantai mereka. Dia memutuskan untuk mengesampingkan keraguannya dan hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya mengenai masalah ini. Namun, itu masih menyisakan banyak hal lain untuk didiskusikan. Bagaimana dengan binatang iblis dan kerabat mereka?
Mendengar pertanyaan ini, wajah sesepuh itu berseri-seri saat seringai kecil mematahkan wajahnya yang tidak bergerak. Seperti yang kami duga, naga setengah merah yang mengambil alih gunung mulai bertengkar dengan serigala bulan putih yang sebelumnya menguasai petak hutan kami. Alasan baru. Karena penaklukan barunya, semua binatang buas lainnya menjadi lelah dengan segalanya, termasuk kami peri gelap. Saya khawatir pertarungan sengit antara dua monster itu akan membakar seluruh hutan kami menjadi abu. Kekuatan setengah naga sangat merepotkan dan berbahaya. Meskipun awalnya hanya bibrida dari kadal batu raksasa dan naga gunung, setelah transformasi ia memperoleh kemampuan untuk menghirup api iblis, yang jika dilepaskan, akan membakar seluruh hutan sebelum mati. Bahkan yang lebih tua pun tidak bisa mencegahnya. Awalnya, para elf telah tinggal di bagian hutan yang membentuk wilayah netral antara perbatasan dua binatang iblis, tetapi sekarang setengah naga gunung telah memulai pencariannya untuk tanah baru dan menantang serigala iblis yang menangkap para elf. Dalam baku tembak. Sekarang para elf perlu berurusan dengan tidak hanya satu, tetapi dua binatang iblis atau seluruh sumber makanan mereka akan berkurang menjadi nol. Inilah mengapa meskipun tetua memilih untuk tidak melakukannya, dia terpaksa menerima lamaran aura dan penyerahan janji dengan imbalan keselamatan. Tiba-tiba, mata sesepuh itu melebar seolah-olah dia merasakan semacam hawa dingin yang gelap mengalir melaluinya saat dia dengan cemas menatap Camus dan buru-buru berbicara. Camus, apapun yang kau lakukan besok, jangan membuat marah atau memprovokasi momon manusia itu. Aku tahu keluhanmu dengan manusia, tapi aku mohon. Jangan membawa malapetaka pada kami. Camus melebarkan matanya saat mendengar kata, memohon, dari mulut sesepuh. Dia secara alami tidak akan pernah melakukan sesuatu jika sesepuh melarangnya, tetapi melihatnya meminta sesuatu dengan sangat memohon membuatnya tercengang. Tetapi ketika dia berpikir tentang harus bersikap sopan di sekitar manusia. Bunuh itu. Bunuh itu. Atas nama Dewa Cahaya, bersihkan kotoran ini dan kerabatnya. Pikiran Camus tidak bisa tidak bertanya-tanya pada saat-saat mengerikan itu. Sementara itu, kebencian dan niat membunuhnya mendidih lagi meskipun kata-kata tetua itu. Aku akan mengingat apa yang dikatakan Penatua kepadaku. Camus berbicara dengan lembut saat dia membungkuk kepada yang lebih tua dan pergi. Bahkan jika masih ada hal lain untuk didiskusikan, dia merasa itu akan membuang-buang nafas karena yang lebih tua dan dirinya sendiri tidak akan dapat menemukan solusi untuk masalah mereka saat ini. Melihatnya pergi, yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa kata-katanya telah sampai ke Camus, tetapi tugasnya untuk mengawasi seseorang yang berbahaya seperti Momon tidak dapat diserahkan kepada orang lain sekarang. Penatua melihat ke langit, atau lebih tepatnya apa yang seharusnya menjadi langit dan sebaliknya hanya langit-langit gua, gelap dan membosankan, namun titik fokus tetua tampaknya menjadi sesuatu yang jauh melampaui itu saat dia dengan lembut berbicara dengan ekspresi lelah. Dan suara lambat. Penatua kuno yang hebat. Aku telah melakukan apa yang kamu minta. Apakah kamu benar-benar membuat pilihan yang tepat kali ini? Selain dia dan segelintir orang lain, tidak ada satu jiwa pun di suku itu yang mengetahui rahasia yang begitu tua yang mendahului sejarah mereka di hutan LOTR. Sebelum jatuhnya negara Dark Elf kuno yang menguasai seluruh hutan barat dan tengah dan menggulingkan Raja Elf dari singgasana mereka, 12 tetua Dark Elf yang perkasa memerintah ras mereka dan melindungi mereka bahkan dari Raja Naga. Ketika 6 makhluk yang dikenal oleh manusia sebagai 6 dewa besar melepaskan manusia dari status satrap mereka dan membebaskan mereka dari cengkeraman elf gelap, mereka membunuh 10 tetua agung ini dalam prosesnya. Satu hilang setelah migrasi, tetapi yang terakhir tidak. Bahkan sekarang tetua terakhir tetap dan terus mengawasi suku Dark Elf dari bayang-bayang. Biasanya entitas kuno ini adalah pengamat dan tetap diam seiring berjalannya waktu, tetapi hari ini telah mengirim pesan sederhana yang berisi 6 kata kepada tetua elf. Momon tidak boleh diprovokasi. Kata-kata sederhana ini telah mengguncang tetua sampai ke intinya dan bahkan mungkin telah memangkas beberapa tahun umurnya. Tapi itu tidak masalah. Kata-kata tetua leluhur kuno seperti keputusan dari surga. Tidak peduli apa, mereka tidak akan diabaikan atau dianggap enteng. Tidak saat tetua saat ini masih hidup. Tentu saja, Penatua telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Ain soal gaun di kerajaan. Tetapi bahkan ketika nama Ain soal gaun telah disebutkan, tetua kuno itu tetap bisu. Jadi mengapa dia berbicara ketika momon manusia khawatir? Semua ini membuat bahkan si Penatua bingung dan terpesona sementara dia berharap semuanya akan segera menjadi jelas.
Pendeta suku meramalkan bahwa peristiwa besar yang akan menentukan masa depan suku akan datang dan itu membuat Penatua bertanya-tanya. Akankah Ain soal gaun yang mengubah takdir kita? Atau mungkin momon manusia ini akan mengubah nasib kita? Masa depan diliputi ketidakpastian ketika penjaga wanita menutup bukunya dan berjalan ke arah yang lebih tua dengan beberapa obat di tangan. Sudah waktunya baginya untuk memulai perawatan harian Penatua dan sudah waktunya bagi suku untuk tertidur seperti besok. Hari yang sama sekali baru akan segera dimulai. Bertentangan dengan harapan Ains, dia tidak diberi kamar yang buruk dengan cara apapun. Itu agak nyaman dan luas, yang membuatnya penasaran siapa yang tidur di sini sebelum dia. Ains tidak cukup naif untuk percaya bahwa ras pertapa seperti Dark Elf sebenarnya memiliki sesuatu seperti kamar tamu. Ains secara alami tidak tidur